terus mau memuji Engkau Tuhan. Membesarkan namamu, karena Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang punya kuasa. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang besar. Mari sambil bangkit berdiri, kita mau nyanyikan, kita mau pujikan betapa besar nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan ya oma-opa, bapak ibu. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, betapa besar namanya. Besarkanlah namanya. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sambil duduk kembali, kami mau datang ke tahta Tuhan. Kami mau rasakan hadirat Tuhan. Betapa kuasa dan besarnya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang besar. Nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Dan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski kami hidup di dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Sama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
kita memuji Tuhan, betapa besar Tuhan. Aku punya Amin. Oh, betapa besar Engkau Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kami mau lebih tinggi lagi memuji Engkau Tuhan, betapa besarnya Engkau. Sambil mengangkat tangan kami, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, 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 ku terima kemenangan darimu Tuhan, kemenangan darimu. Kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang penuh kuasa. Hosana bagimu, Hosana bagimu di tempat maha tinggi. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Raja kami, haleluya, Engkau yang mulia, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan yang berkuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inna karamaraste, Inna karamaraste, Inna karamaraste. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, haleluya. Singkirkan segala penghalang maupun kuasa-kuasa yang menghalangi terhubungnya Engkau dengan kami Tuhan. Ya Bapa, bawalah kami berjalan bersama Engkau. Ajarilah kami di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus penyelamat kami. Kami nantikan sepanjang hidup kami. Aku akan membuka jalan bagi setiap permasalahan yang Engkau hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Karena firman-Mu katakan, 2-3 orang berkumpul, Engkau akan menyertai kami.
Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami senantiasa. Pada pagi hari ini juga telah hadir Ibu Esther Kandau yang akan menaburkan firman-Mu. Urapilah Ibu Esther, agar apa yang disampaikan oleh Ibu Esther dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Ibu Esther akan membawakan firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami pahami. Kami mau membuka hati kami agar firman yang Engkau taburkan tidak sia-sia, tetapi akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Beracaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Ibu Esther. Dia angkat piala dan dia berkata apa? Inilah piala darah Kristus. Darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi kalau saudara rajin ke gereja dan dengar di dalam konsekrasi apa yang imam katakan, bahwa Tuhan sudah serahkan tubuhnya, bahkan Tuhan curahkan, tumpahkan darahnya bagi saudara dan kita, maka kita satu waktu kelak kalau pulang ke rumah Bapa, saudara masuk dalam kerajaan sorga. Saudara ingat 3 orang yang di atas kayu salib, Yesus di tengah-tengah. Yesus mati sebagai orang terkutuk. Karena kutuk saudara dan saya, dia serap, dia tanggung. Terima kasih Tuhan, Engkau mati sebagai orang terkutuk. Supaya semua kutuk kita yang pernah diucap oleh orang atau karena dosa atau karena keturunan atau apapun, kutuk dalam bentuk apapun, sudah diserap oleh Tuhan. Dia mati sebagai orang terkutuk. Sebelah kanan ada orang terkutuk, sebelah kiri juga ada orang terkutuk. Dan apa yang dilakukan? Dia mati. Pada saat itu dia mati karena dia tanggung dosa kita. Sebetulnya dia tidak bisa mati, tapi karena dia serap semua kutuk kita, dia serap, dia absorb kayak spons gitu, dia absorb semua dosa kita, semua kejahatan kita, semua apa yang kita buat yang tidak baik dan tidak benar, dia tanggung seorang diri. Dan Bapa di sorga memalingkan wajahnya karena Bapa tidak boleh tolong, karena kalau Bapa tolong maka keselamatan tidak akan sampai pada kita. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus mati untuk saudara dan saya, supaya kita satu waktu kelak kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, Alkitab mencatat tak bercacat, tak berkerut. Jadi seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Karena dalam perayaan Ekaristi juga dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus, sudah disetip, tahu? Sudah disetip, sudah hapus. Bilang sama temanmu di sebelah, dosamu sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Ngomong. Ini evangelisasi pribadi nih. Jadi kalau Tuhan sudah hapus, ngapain kita ingat-ingat dosa kita? Sudah dihapus. Sudah pernah pengakuan dosa? Sering? Oh sering ya, bagus. Tapi jangan cari pastor yang budak. Ngomong, saya pernah berzina, saya pernah selingkuh, saya pernah bersalah, saya pernah mencuri. Jangan cuma, maaf ya saya itu mau diet.
tapi tidak jadi. Jangan ngomong begitu. Cari yang dosa-dosamu yang berat-berat. Ngomong semuanya. Jangan cari yang budak. Cari pastor yang bisa dengar. Supaya dia kasih absolusi. Dan dia berkata, dosamu sudah diampuni. Karena sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau waktu saudara mati nanti dan berdiri di hadapan Tuhan, sama seperti orang yang jahat yang satu, kan dia bilang, Lord, remember me. Kalau engkau datang, ingatlah akan aku. Kalau yang satu kan terus menerus menuduh Tuhan, kamu kan Tuhan, coba selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Kalau orang begitu mah terus menerus salah-salahin Tuhan, salahin orang lain, gak bakal masuk deh. Tapi yang satu cuman bilang, Lord remember, ingatlah akan daku. Dan Tuhan berkata apa sama dia? Apa Tuhan bilang? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Firdaus di mana itu? Sorga. Jadi kalau kita mati, tempat kita hari ini, waktu itu juga kita masuk ke mana? Ke sorga. Bilang sama temanmu di sebelah, aku masuk sorga, kamu juga ya. Kan jadi senang. Ada orang takut mau mati. Takut banget nanti aku masuk neraka katanya. Kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau hidup menurut kebenaran Dia, maka pada saat kita tutup mata di dunia ini, pas kita buka mata, kita ada di Firdaus. Asik kan? Asik kan? Tutup mata di dunia, kita buka mata bersama Yesus di sorga. Ngomong sama temanmu di sebelah, nanti kalau aku mati, aku tutup mata di dunia ini, aku buka mata, aku di sorga bersama Yesus. Ngomong. Makanya ngaku dosa. Oma-oma, opa-opa ngaku dosa. Tuhan kasih jalan keluar. Kalau kita berdosa, cepat ngaku dosa. Jangan gosip-gosip. Jangan dengki, jangan iri, jangan benci. Kita berhidup baik. Dan bermurah hatilah, berbagi dengan orang lain. Kalau kita makan semua apa yang kita punya, kita makan semua, triglycerid, uric acid, kolesterol, semua numpuk di badan kita semuanya. Dan heran, kenapa saya pusing ya? Kenapa di sini kenceng ya? Makan itu. Makanya penguasaan diri. Amin. Kan udah umur semuanya. Bilang sama teman muda, kalau makan penguasaan diri. Masih lapar, sudah berhenti. Jangan makan. Jadi ingat ya, masih lapar, berhenti. Ya. Udah tahu fat, disikat semua fat. Lantas heran, kenapa sakit sini ya? Kenapa pusing ya? Jadi kita harus ada penguasaan diri. Supaya kita tahu, nanti firman Tuhan berkata, jikalau tadi, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, kita ada penguasaan diri, kita tidak sombong, kita tidak mencaci orang, kita tidak menekan, kita tidak kikir, kita murah hati, kita baik sama semua orang. Supaya kita semua ini, baik saudara yang sudah umur-umur maupun saya 81, kita sudah at the age of our life. Udah mau deket-deket Pak dipanggil Tuhan. Biarlah kalau kita dipanggil Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ada penguasaan diri, ada kasih, ada pengampunan. Umpamanya
terlalu cocok sama mantu. Belajar cocokkan dirimu dengan mantu. Ya, ampuni dia dan mantu juga mengampuni kita. Belajar ya, tidak cocok sama ipar-ipar, beresin semuanya. Kita beberes karena sebentar lagi kalau Tuhan panggil kita, maka kita akan berdiri di hadapan Tuhan tak bercacat, tak bercela. Mau lihat wajah orang kudus enggak? Mau? Coba lihat di sebelahmu. Wajah orang kudus ini. Ya. Karena kita sedang beberes-beres. Ya. Apa yang salah, apa yang tidak benar, kita perbaiki di dalam hidup. Kita tahu diri, ntar lagi mau dipanggil Tuhan, beberes kan. Jadi biarlah kita sekalian menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah bayar kita lunas di atas kayu salib. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Ketika itu dia tundukkan kepala, dia menyerahkan nyawanya. Dan dia mati. Andaikan dia tidak menyerahkan nyawanya, tidak mungkin dia mati. Tapi karena dia menyerahkan untuk saudara dan saya, supaya pintu sorga terbuka bagi kita sekalian. Satu waktu kelak, kalau kita check out dari dunia ini, maka kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Bilang sama teman, kalau saya check out dari dunia ini, saya masuk ke sorga. Ngomong. Siap-siap kan semua? Kita semua siap. Udah lansia, ya kan? Kalau saya di persekutuan dulu saya bilang glamur, golongan lanjut umur. Kan keren glamur gitu. Kalau lansia kan ada. Puji Tuhan. Kalau sudah mau pulang, kita sedang beberes. Alkitab berkata pada ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kan dia sudah serahkan anaknya bagi kita. Dia tidak sayangkan loh. Dia serahkan kepada kita. Mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Maka Alkitab berkata, bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala-galanya bagi kita. Jadi ingat, kalau saudara berada dalam masalah, dalam kesulitan, dalam sakit penyakit, dalam hubungan yang kurang baik dengan keluarga, ingat, segala-galanya telah diserahkan kepada kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih. Karena Tuhan amat sangat baik bagi kita. Dia ada di pihak kita, dia bela kita, dia tolong kita. Berapa kali dia sudah tolong kita? 1 kali? 2 kali? Berkali-kali dia tolong kita. Berkali-kali dia kuatkan kita. Berkali-kali dia ampuni kita. Sehingga saudara dan saya bisa hidup berkemenangan di dalam dia. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi kita mau lihat orang kudus yang hadir saat kita pandang baik-baik teman kita di sebelah. Kita lihat orang kudus di sebelah. Pandang baik-baik dan berkata, kamu dikuduskan oleh darah Yesus. Ngomong. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Ingat baik-baik itu, setiap perayaan Ekaristi ada itu. Dia hapus. Kita jangan udah disetip kita pakai kaca pembesar, cari-cari itu dosa, cari-cari. Jangan, sudah dihapus apapun bentuk, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti bulu domba karena Tuhan sudah hapus. Sekali lagi ya, bilang sama teman,
dosa saya sudah dihapus. Amin. Jadi marilah kita hidup sebagai orang-orang kudus. Ya. Ini barusan kan Vatikan meresmikan satu orang kudus yang masih muda lagi. Ya. Nah, kita ini udah tua-tua begini juga dikuduskan oleh darah yang sama. Tuhan Yesus Kristus. Siapa di sini mau didoakan, saya ajak bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita ajak Tuhan Yesus masuk di dalam masalah kita. Sini ada yang punya masalah? Ada yang punya sakit penyakit? Kita undang Yesus masuk di sakit penyakit kita, ya. Kita undang Yesus masuk di problem-problem kita, ya. Ada yang punya masalah dengan keuangan? Jujur-jujur aja, kalau ada bilang sama Tuhan, saya perlu Tuhan, Engkau masuk di dalam keuangan saya, dalam ekonomi saya perlu pertolongan Tuhan. Dan saat ini kita undang Yesus masuk di hati dan di seluruh masalah kita, ya. Ikuti doa saya pada saat saya berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bapa di dalam sorga, datang kepadamu. Saya mengaku Tuhan, saya buat banyak kesalahan. Saya berdosa, kurang penguasaan diri. Kadangkala marah tanpa sebab. Mencari kesalahan orang lain padahal saya sendiri juga bersalah. Saat ini saya mau bertobat. Saya minta ampun. Saya buka hatiku. Saya undang Engkau, Tuhan Yesus Kristus, masuklah di dalam hatiku. Masuklah di dalam masalahku. Masuklah di dalam sakit penyakitku. Masuklah di dalam kegagalanku. Masuklah di dalam tekanan ekonomiku. Dan jadilah Tuhan dan penebus saya secara pribadi. Segala hubungan yang pernah kulakukan dengan kuasa kegelapan, baik yang saya lakukan secara pribadi maupun saya warisi dari nenek moyangku, hari ini dengan sadar saya putuskan dalam nama Yesus Kristus. Saya hanya mau terikat kepada Allah Tritunggal. Dan saya lepaskan kuasa-kuasa kegelapan yang pernah saya terikat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus saya minta kepadamu. Peganglah tangan saya. Tuntunlah langkah saya. Penuhilah saya dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus saya mau alami, jikalau Allah di pihakku, siapakah lawan? Saya diciptakan untuk jadi pemenang, sehat dan kuat. Dalam nama Yesus, perubahan besar terjadi dalam hidupku. Karena Yesus adalah pembelaku. Amin. Sekarang saya mau berdoa untuk kesehatan saudara, untuk keuangan saudara, untuk relasi saudara dengan keluarga, biar semuanya dipulihkan. Mau? Angkat tangan kananmu kepada Bapa di sorga. Tangan kirimu engkau taruh di hati. Dan saya berdoa. Maha besar Bapa di dalam sorga, engkau lihat anak-anakmu yang telah menjadi ciptaan baru dalam Yesus.
secara hukum mereka sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan, de facto mereka alami bahwa mereka belum merdeka dari sakit penyakit, dari tekanan-tekanan, dari kesulitan dalam ekonomi, dari hubungan dengan sesama keluarga. De factonya Tuhan, mereka belum merdeka. Padahal de jure Tuhan, secara hukum mereka telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat ini hamba mau berdoa buat setiap orang yang sakit di dalam ruangan ini. Kalau ada yang sakit jantung, kami memakai kuasa yang Engkau berikan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami patahkan sakit penyakit yang coba-coba masuk di dalam jantung mereka itu. Sakit penyakit yang mengganggu jantung mereka, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Kristus kamu telah sembuh. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah sembuhkan mereka Tuhan. Mari alir kuasa kesembuhan-Mu Tuhan pada saat ini juga bagi anak-anak-Mu yang percaya bahwa darah anak domba Allah telah menebus mereka dan bilur-bilur Kristus sudah menyembuhkan mereka. Kami sangat percaya kuasa mengalir. Apapun yang sakit di rongga dadak ini, apakah sesak napas, apakah dalam ada penyakit di paru-paru, apa saja penyakit yang di rongga dada ini, kami tumpangkan tangan Tuhan oleh bilur-bilur Kristus, jadilah Engkau sembuh. Terima kasih Tuhan, kami percaya mahkota duri yang Engkau pakai ketika ditaruh di kepalamu, pembuluh-pembuluh darahmu pecah dan darah anak domba mengalir dari kepala terus sampai ke tubuh kami. Biar darah anak domba Allah yang mengalir dari kepala, mengalir di dalam tubuh kami, menyembuhkan kami dari sakit penyakit apapun nama penyakit itu. Maka di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, segala penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah mengalir ke sel-sel yang kecil, sel-sel yang lemah, sel-sel yang sakit dibasuh oleh darah anak domba Allah. Maka sembuh kami dari sakit penyakit. Darah anak domba Allah mengalir ke organ-organ tubuh kami. Apakah itu jantung, apakah itu paru-paru, apakah itu ginjal, apakah itu mah, apakah itu lever, dimanapun darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib mengalir, mengalir, mengalir di bagian kami yang sakit. Dan oleh darah anak domba Allah, oleh bilur-bilur Kristus, kami berhak menerima kesembuhan dari Tuhan. Karena kami adalah keturunan Abraham dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berhak menerima janji Allah. Dengan hati penuh pengucapan syukur, kami terima kesembuhan daripada-Mu. Tuhan, Engkau lihat ada beberapa yang memerlukan pertolongan secara ekonomi. Kami tidak mampu lagi. Kami tidak sanggup lagi. Hutang itu terlalu besar. Kami tidak bisa membayar Tuhan. Bahkan kontrakan bayar Tuhan. Kami datang kepadamu. Engkau adalah sumber berkat kami. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus
Kristus Tuhan. Mari Tuhan, tolong selesaikan hutang piutang kami. Kami percaya sesuai janji-Mu, hutang kami telah dipakukan di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu tidak sia-sia Tuhan. Bayar semua hutang kami. Engkau lunasi semua hutang kami. Bapa, Engkau juga pertemukan kami dengan orang-orang yang akan menolong kami supaya kami dapat pekerjaan atau kami ada investor yang masuk di dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang menyuruh sehingga semua hutang kami diselesaikan oleh Engkau. Dan secara ekonomi anak-anak-Mu ini diberkati oleh Engkau. Kami berdoa karena Engkau yang mengajar kepada kami. Mintalah maka Engkau akan diberi. Kami minta kepadamu Tuhan, biar anak-anak-Mu ini secara ekonomi diberkati oleh Engkau. Dan mereka bisa selesaikan sehingga bisa hidup tenang. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi dalam pikiran dan dalam perasaan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami memperoleh damai sejahtera dari Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah tolong anak-anak-Mu Tuhan. Dan kalau ada benci, ada marah, ada bertengkar dengan anggota keluarga, Tuhan berikan kepada kami kemampuan, kerendahan hati untuk mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan kami juga minta ampun kepada mereka kalau kami bersalah kepada mereka. Sehingga damai sejahtera daripadamu mengalir di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar ada damai di dalam bangsa negara kami. Biar ada pertolongan daripadamu Tuhan. Dan semua ditata dengan rapi. Pertobatan terjadi. Damai daripadamu masuk di dalam bangsa dan negara kami. Dan Tuhan, bangsa kami diberkati. Semua korupsi-korupsi hancur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua menikmati damai sejahtera dari Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita sekali. Salam sama semua. Terima kasih Ibu Esther atas taburan firman yang telah disampaikan kepada kami semua. Tadi Ibu Esther bilang, Bapak Ibu kalau udah 70 tahun itu udah bonus, apalagi masih bisa datang ke persekutuan doa. Wah, itu berkat Tuhan yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Saya pribadi juga pernah bertemu dengan Ibu Esther di komunitas saya yang parents, yang anak-anak kita yang dulu di international school. Saya bilang, waduh Ibu Esther ini secara pribadi itu menginspirasi saya. Ya. Udah umur lebih dari 80 tahun, saya berharap 20-25 tahun lagi saya seperti Ibu Esther, masih cantik, masih energik, mewartakan firman Tuhan sampai ke Australia dan ke seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih Ibu Esther, Ibu sangat menginspirasi saya secara pribadi dan juga pasti Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu, sekarang saatnya kita membagikan berkat
yang kita terima dari Tuhan, agar berkat yang kita bagikan dapat memberkati banyak orang. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sungguh besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa atas berkat yang Bapak Ibu bagikan. Semoga dapat memperluas kerajaan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu pengurus, mungkin saat ini ada pengumuman yang akan disampaikan. Ibu Setiawati, silahkan. Shalom, selamat siang Opa, Oma, Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini hingga siang ini. Kepada Ibu Esther Kandau, terima kasih untuk firman-Nya. Kepada Bapak Wim, Ibu Yuli atas kesaksiannya yang menguatkan kita. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Atik dan kawan-kawan. Kepada pemain keyboard Ibu Liliana. Kepada petugas multimedia Ibu Yuniati, YouTube Bu Desi, dan soundman Bro Alvin. Kepada para penerima tamu, absensi kolektor, tim dokter, sesi konsumsi, serta petugas lainnya, Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih juga kepada yang menyumbang konsumsi hari ini, Tuhan menambah berkat dan kesehatannya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, PDPKK Lansia bulan depan Jumat tanggal 10 Oktober diadakan di Puspa Samadi. Jadi tidak di sini ya. Kumpulnya jam 8.30 pagi di depan pintu porta Gereja Santo Yakobus. Bagi yang mau masih ikut bisa daftar
di depan dengan biaya 100.000 termasuk snack 1 kali dan makan siang. Paling lambat pendaftaran hari ini. Dress code-nya untuk tanggal 10 Oktober atas putih, bawahnya bebas, sopan. Bapak Ibu yang sudah mendaftar namanya bisa dilihat di pintu belakang. Dan bagi ibu yang sudah mendaftar tapi mau membawa mobil sendiri atau langsung ke Samadi, harap lapor ke panitia bagian pendaftaran. Yang kedua, bagi umat yang ingin didoakan secara pribadi, dapat menghubungi Ibu Christine Halim sesudah PD selesai. Yang ketiga, bagi umat yang mau berbagi konsumsi yang akan dibagikan ke peserta, bisa menghubungi Ibu Lince atau Ibu Vanio. Yang keempat, PD PKK pagi Selasa tanggal 16 September jam 10 di tempat ini dengan tema Belas Kasih Allah bersama Bapak Antonius Bambang Gunawan. Yang kelima, PD PKK malam Kamis tanggal 18 September jam 19.30 di tempat ini dengan tema Mengasihi Allah yang Hidup bersama Ibu Rosalina Novita. Yang keenam, PD Gracia mengadakan letret pria sejati Katolik dan wanita diberkati pada tanggal 1 dan 2 November 2025, pembicaranya Pak Sutri Yofi Tarore dan Ivon Tarore. Pendaftaran tim Gracia bisa dilihat di flyer. Yang ketujuh, kepada opa oma bu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri di tempat. Selamat datang Ibu dan selamat bergabung. Yang kedelapan, bagi opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari terkasih yang berulang tahun dari tanggal 9 Agustus sampai 12 September hari ini, mohon maju ke depan untuk didoakan. Silakan Bapak Ibu yang berulang tahun. Yang berulang tahun dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 12 September hari ini. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ibu Esther Kandau, minta tolong didoakan Ibu. Saya ajak Ibu Bapak semua bangkit berdiri, kita tumpangkan tangan kepada yang berulang tahun dan saya akan masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau anugerahkan kepada anak-anak-Mu ini 1 tahun lagi, di mana mereka boleh menyaksikan kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, dan berkat-Mu mengalir dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, biar kebajikan dan kemurahan-Mu mengalir seumur hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, mereka percaya kepada Engkau Gembala yang baik, maka mereka tidak akan kekurangan dalam kehidupan rohani mereka, jasmani, materi pun tidak akan kekurangan. Kami berdoa Tuhan,
Engkau datang untuk memberikan mereka hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Biar mereka menikmati kelimpahan daripadamu. Engkau adalah terang yang ajaib. Dan kalau terang yang ajaib masuk di dalam kegelapan yang ada dalam hidup mereka, maka kegelapan itu tidak menguasainya. Apakah itu kegelapan melalui penyakit, kesukaran, kesulitan, kegelapan tidak menguasai. Karena Engkau adalah terang yang ajaib yang memberkati mereka dan membimbing dan menghidupkan mereka. Kami berdoa Tuhan, biar 1 tahun ini yang Kau berikan kepada mereka, mereka boleh hidup di dalam kemenangan. Karena Engkau ciptakan mereka untuk menjadi lebih daripada pemenang dalam segala aspek kehidupan mereka. Mereka menjadi lebih daripada pemenang. Dan kami memberkati anak-anak-Mu ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bu Esther Kandau. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, sampai jumpa bulan depan. Sampai bertemu di Puspa Samadi. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian, kini saatnya kita menutup persekutuan doa pada pagi hingga siang hari ini dengan sama-sama berdoa penutup. Tuhan, terima kasih kalau acara persekutuan doa pada hari ini dapat selesai, dapat lancar. Semua itu kami percaya karena kehendak-Mu. Kami berterima kasih dan berdoa pula untuk Ibu Esther. Berkatilah Tuhan untuk pelayanannya, untuk keluarganya. Semuanya Engkau berkati. Berkati pula kami yang hadir di sini, agar apa yang ditaburkan, firman yang ditaburkan oleh Ibu Esther pada siang hari ini bertumbuh, berkembang, dan menjadi rema di dalam kehidupan. Kami berdoa pula untuk teman-teman yang pada hari ini belum dapat hadir, Oma, Opa, Bapak, Ibu yang pada hari ini belum bisa hadir. Tuhan, berkati mereka. Panggil mereka agar datang untuk lebih mengenal Engkau. Berkati pula kami semua pada hari ini yang akan pulang dan berkegiatan kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Doa ini kami mohonkan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami. Kami mau pulang dan kami mau tetap mengenang betapa indahnya nama Tuhan Yesus di dalam hati kita. Dan mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Sungguh indah
glory, glory. Glory, 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 haleluya. Terpuji namanya. Sungguh indah nama Yesus di dalam hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidup. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Ku iring mau. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidup. Sekali lagi. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Terima kasih. Sampai jumpa 1 bulan yang akan datang.